yang pertama ada pendahuluan. Aplikasi pilihan publik atau public choice merupakan penerapan teori ekonomi pada proses politik. Fokusnya yaitu bagaimana individu membuat keputusan politik berdasarkan kepentingan pribadi atau self-interest. Adapun tokoh-tokoh utamanya yang pertama ada Anthony Downs, Buchanan dan Tulloch, serta Mancur Olson. Dalam kajian ekonomi politik baru, salah satu topik penting adalah perdebatan antara teori petani rasional yang dikemukakan oleh Samuel L. Popkin dan teori ekonomi moral yang dikemukakan oleh James C. Scott. Keduanya menyoroti perilaku ekonomi petani, terutama di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Perbedaan utama dari kedua pandangan ini terletak pada cara mereka memandang motif dan rasionalitas petani dalam mengambil keputusan ekonomi. Selanjutnya ada teori ekonomi demokrasi yang dikemukakan oleh Downs tahun 1957. Yang pertama, Anthony Downs menggunakan pendekatan ekonomi untuk menjelaskan perilaku pemilih dan partai politik. Yang kedua, pemilih bersikap rasional, memilih kandidat yang memberi manfaat terbesar. Yang ketiga, partai politik berperilaku seperti perusahaan yang berusaha menjual programnya untuk memperoleh suara. Yang keempat, konsep penting, yaitu rasionalitas pemilih dan biaya informasi. Banyak orang yang enggan memilih karena manfaatnya kecil dibandingkan biayanya. Lalu ada beberapa temuan Downs. Yang pertama, pemilih hanya akan ikut pemilu jika manfaatnya atau hasil politik melebihi biaya untuk berpartisipasi. Yang kedua, banyak orang bersikap apatis politik karena suara mereka dianggap tidak berpengaruh besar. Yang ketiga, partai cenderung membuat program moderat agar menarik suara mayoritas atau median voter theory. Next, kalkulasi politik yang dikemukakan oleh Buchanan dan Tulloch. Yang pertama, dalam buku The Calculus of Consent tahun 1962, Buchanan dan Tulloch menjelaskan keputusan kolektif dalam politik memiliki biaya eksternal dan biaya pengambilan keputusan. Tujuannya untuk mencapai keseimbangan optimal antara keduanya. Yang kedua, politik dipandang sebagai pertukaran sosial atau social exchange. Individu saling bernegosiasi untuk kepentingan bersama. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi saya terkait logika tindakan kolektif Mancur Olson 1965. Jadi bukunya itu bernama The Logic of Collective Action. Yang dalam bukunya itu Mancur Olson menjelaskan bahwa masalah utama dalam tindakan kolektif adalah fenomena free rider, yaitu individu yang ingin memperoleh manfaat dari upaya bersama tanpa ikut berkontribusi. Jadi hal ini membuat kelompok besar sulit bertindak secara efektif terhadap anggotanya, dan juga sebaliknya kelompok kecil lebih mudah mengorganisir diri dalam memperjuangkan kepentingan bersama karena adanya kontrol sosial yang lebih kuat dan motivasi individu yang lebih besar untuk berpartisipasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu dampak keputusan kolektif. Yang pertama itu, setiap keputusan kolektif membawa konsekuensi distribusi manfaat dan biaya bagi kelompok yang berbeda. Jadi maksudnya itu setiap keputusan kolektif selalu menimbulkan konsekuensi terhadap distribusi manfaat dan biaya di antara kelompok yang terlibat. Ada pihak yang memperoleh keuntungan lebih besar, sementara pihak lain mungkin menanggung beban yang lebih banyak. Hal ini juga yang menyebabkan perbedaan kepentingan dan potensi konflik dalam proses pengambilan keputusan, karena setiap kelompok berusaha memaksimalkan manfaat bagi dirinya dengan meminimalkan biaya yang harus ditanggung. Yang selanjutnya itu bisa menimbulkan ketimpangan antara kelompok mayoritas dan minoritas. Jadi maksudnya di sini itu keputusan kolektif dapat menimbulkan ketimpangan antara kelompok mayoritas dan minoritas, karena kelompok mayoritas biasanya memiliki pengaruh lebih besar dalam menentukan arah kebijakannya. Jadi akibatnya itu kepentingan minoritas sering terabaikan atau kurang diperhatikan, sehingga manfaat keputusan lebih banyak dirasakan oleh mayoritas sementara minoritas penanggung dampaknya. Seperti itu. Materi yang selanjutnya itu teori petani rasional Popkin. Jadi Popkin berpendapat bahwa petani bersikap rasional seperti pelaku ekonomi lainnya. Menurutnya petani selalu mempertimbangkan untung dan rugi dalam setiap keputusan ekonomi yang diambil. Ia juga menolak pandangan bahwa petani hanya bertindak berdasarkan moral komunitas. Popkin menganggap petani memiliki motivasi untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi dan mencari keuntungan maksimal meskipun dalam skala yang begitu kecil.
Jadi materi selanjutnya itu paradigma ekonomi moral Scott. Berbeda dengan Popkin, James C. Scott dalam karyanya The Moral Economy of the Peasant berpendapat bahwa petani subsisten lebih mengutamakan keamanan ekonomi daripada keuntungan. Scott menyebutkan petani sebagai aktor yang berhati-hati terhadap risiko dan cenderung menghindari perubahan yang dapat mengancam kelangsungan hidup mereka. Menurutnya, nilai-nilai moral, solidaritas sosial, dan rasa kebersamaan menjadi landasan utama tindakan ekonomi petani tradisional. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait perbedaan petani rasional dan petani ekonomi moral. Jadi petani ekonomi moral memiliki ciri subsisten emosional, berorientasi ke dalam serta enggan mengambil resiko dan berinovasi. Sebaliknya petani rasional bersifat modern, logis, berorientasi keluar, berani mengambil risiko, dan menekankan kepentingan individu. Scott menekankan keselamatan dan stabilitas, sedangkan Popkin menekankan efisiensi dan rasional ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan set selanjutnya tentang penelitian Popkin di Vietnam atau di negara Vietnam. Berdasarkan penelitiannya di negara Vietnam, Popkin menemukan bahwa petani tradisional bukanlah sosok yang pasif dan hanya mengikuti norma sosial, melainkan individu yang aktif mengambil keputusan berdasarkan perhitungan nasional. Ia menyebut petani sebagai a rational problem solver dan homo economicus rusticus yang mengetahui kepentingannya sendiri serta mampu melakukan negosiasi dalam struktur sosialnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasionalitas petani di pedesaan Indonesia. Kalau kondisi petani di Indonesia itu menunjukkan ciri-ciri yang mirip dengan pandangan Scott. Di sini banyak sekali petani yang masih berpola subsisten, menanam hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan enggan mengambil risiko karena takut gagal panen. Mereka lebih mengutamakan rasa aman dan hubungan sosial dibanding keuntungan ekonomi. Namun perlahannya waktu muncul juga perilaku petani yang mulai berpikir rasional dan terbuka terhadap inovasi. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi ini, yaitu teori pilihan publik menjelaskan perilaku politik dengan logika ekonomi. Individu, partai, dan kelompok kepentingan bertindak rasional untuk memaksimalkan manfaat. Perdebatan antara Popkin dan Scott menunjukkan bahwa perilaku ekonomi petani tidak bisa dipahami hanya dari satu sisi. Petani bisa rasional dalam situasi tertentu, tetapi juga tetap terikat pada norma dan nilai sosial. Bagi di Indonesia, pemahaman terhadap kedua pendekatan ini penting untuk merancang kebijakan petani yang adil, efisiensi, dan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat pedesaan.